Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin TMTV dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan karunia Allah selalu menyertai kita hendaknya di bulan yang suci, di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Sa'labah. Sa'labah ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah salah seorang sahabat di antara para sahabat Rasul. Tapi anehnya, suatu ketika Sa'labah ini setiap kali datang azan panggilan waktu untuk sholat, datang ke masjid, Sa'labah selalu nomor 1 dan mengambil saf yang paling di depan. Tapi anehnya hadirin, ketika Sa'labah selesai melaksanakan sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Sa'labah pasti selalu pulang dengan cepat. Lalu kelakuan Sa'labah ini menarik perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Lalu Sa'labah bertanya, wahai Sa'labah, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Sa'labah, kenapa engkau seperti ini? Datang paling pertama, pulang paling dahulu. Apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Dijawab oleh Sa'labah, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarung yang aku pakai untuk sholat itu hanya 1. Dan kain ini juga aku pakai 1 berdua dengan istriku. Bayangkan hadirin, kain Sa'labah saja 1 berdua yang dipakai untuk sholat istrinya. Ketika Sa'labah selesai sholat, langsung bekerja pulang. Kenapa? Karena istrinya juga ingin sholat. Maka dari itu, hari ini hormati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, lanjut cerita. Lalu Sa'labah ingin meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku menjadi orang kaya. Maka ketika itu Nabi pun berdoa kepada Allah. Lalu Nabi mencarikan kepada Sa'labah, memberikan kepada Sa'labah 2 ekor kambing. Diberikan 2 ekor kambing ataupun domba tadi kepada Sa'labah. Dengan berkahnya kambing dari Nabi Muhammad SAW, berkahnya doa Nabi Muhammad SAW, kambing Sa'labah yang mulanya 2 ekor menjadi 3, dari 3 menjadi 4, dari 4 menjadi 5. Lalu apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga 1 lembah di kota Mekah itu memenuhi kambingnya Sa'labah. Lalu apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Karena harta kambingnya sudah banyak, akhirnya Sa'labah tak lagi sempat untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Tak sempat lagi untuk sholat Jumat ke masjid. Lalu melihat situasi itu, Sa'labah yang tak kunjung datang ke masjid, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, adakah engkau menengok Sa'labah? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'labah telah berpindah dari tempat kita ini. Kemana dia pindah? Kenapa dia pindah? Dia pindah karena kambing-kambingnya terlalu banyak sehingga tak ada tempat lagi untuk memberi makan kambingnya. Lalu dia pindah ke tempat yang lain. Maka singkat cerita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar berita itu, Rasulullah mengutus para sahabat untuk pergi kepada Sa'labah meminta zakat dari kambing-kambing dan hewan ternak yang dia pelihara itu. Ketika para sahabat pergi menjemput kambing-kambing, meminta zakat kepada Sa'labah, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Diminta kambing kepada Sa'labah, ya Sa'labah, Rasulullah menyuruhmu untuk mengeluarkan zakat dari apa yang telah engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sa'labah hadirin yang dirahmati Allah? Sesungguhnya kambing-kambingku ini bukanlah dari Rasulullah, melainkan karena usahaku sendiri. Akhirnya
Yang dihadirin, singkat cerita, Sa'labah tak mau memberikan kambing-kambingnya. Sahabat pulang dengan tangan kosong, melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Lalu apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kekayaan Sa'labah yang begitu dahsyatnya, kambing-kambingnya memenuhi sebuah lembah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah bagi Allah, kambing Sa'labah mati satu persatu. Akhirnya Sa'labah pun bangkrut. Apa hikmahnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ingat, apa yang kamu punya hari ini, apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita nikmati sekarang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua itu ada hak orang lain di dalamnya. Maka kesempatan kita di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan, banyak-banyaklah berbagi kepada sesama. Rasakan kebahagiaan itu, berikan kebahagiaan itu kepada saudara kita yang lain. Semoga mereka juga merasakan apa yang kita rasa. Ketika harta kita sudah sampai senisab, jangan lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, apa yang kita pergunakan hari ini, apa yang kita makan hari ini, semata-mata itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong, jangan pernah takabur. Tirulah sifatnya tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? Dia banyak motor, dia banyak mobil, tapi dia yakin itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TMTV dan sahabat Islah 2024. Apa kabar hari ini? Tidak terasa kita telah masuki puasa yang ke-8. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya selalu diberikan kelancaran saat menjalankan ibadah puasa. Satu info dari saya, ibu hamil tidak diwajibkan berpuasa. Boleh dilakukan dan boleh tidak, itu tergantung dari fisik ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut kuat untuk menjalankan ibadah puasa dan tidak ada keluhan dengan si bayi yang di dalam perut, tidak ada halangan untuk ibu hamil untuk berpuasa. Silahkan. Yang penting makanan yang dikonsumsi bagi ibu hamil harus cukup nutrisinya, gizinya yang akan diserap untuk bayinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sahabat Islah 2024. Saya selalu dan TMTV mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMTV rancap anak, TMTV mantap, TMTV luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMTV Iko Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMTV mantap, TMTV Iko Cia. TMTV luar biasa. Ya, kembali lagi bersama TMTV di puasa yang ke-8. Semoga sahabat TMTV full puasanya di hari ke-8, dan jangan lupa subscribe dan share-nya ya, terutama di Facebook, untuk TMTV selalu di hati. Terima kasih.